Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Ganang Serumam. Hari ini saya lagi nggak ngebahas masalah sapi. Sebenarnya saya lagi ada waktu luang aja, pengen ngobrol masalah tanaman. Jadi biar teman-teman itu nggak sepaneng masalah kerjaan. Saya tuh baru beberapa tahun ini tuh mulai hobi sama tanaman, terutama yang kebun. Untuk ini yang saya lagi potong serut taman biasa. Awalnya beli dari teman saya, awalnya nggak keracunan, tiba-tiba keracunan. Maaf kalau saya masih amatiran karena saya tidak memang asli penghobi taman, jadi saya motongnya pun cuma pakai gunting biasa. Jadi gini, hidup itu nggak melulu semuanya serba tanaman. Maafkan kalau saya lagi rame karena ini rumah saya di pinggir jalan. Dari sana juga untuk koleksi saya itu dari ada pucuk merah variegata, ada pule, ini variegata juga, anting putri mentaos, sama yang sana tadi apa namanya itu, serut, anting putri mentaos. Ini ada sama serut tapi yang ukuran jumbo, ini sekira-kira tingginya hampir 4 meter. Tapi saya kemarin keliru nanamnya, agak kedalaman. Yang ini yang paling lama. Ini dolar ini saya beli umurnya sudah hampir 30 tahun. Dolar asli. Dulunya rawatan, kemudian yang punya nggak ngerawat, batang bawahnya sudah ada karakternya. Saya beli lumayan, barang langka saya jumpai dolar yang batang aslinya itu segini. Dulu ceritanya habis ditaruh pot kira-kira hampir 30 tahun. Saya lupa pastinya berapa, intinya 30 tahun. Nah, ini saya ada tanaman yang namanya indigo vera. Yang niatnya saya buat video ini adalah tentang tanaman indigo vera. Hei, putra saya di sana. Ini tanaman indigo vera, salah satu tanaman yang leguminosa, di mana tanaman ini tinggi sekali. Nggih. Neng kono wae. Tinggi sekali proteinnya. Kalau nggak salah di bawah 13%, di atas 13%. Cuman sistem pemberiannya nggak boleh lebih dari 5% ke atas dari jumlah 10% ke atas dari jumlah pakan hijau yang diberikan. Kebutuhan hijau bagus sekali untuk memicu. Saya itu ada beberapa tanaman yang saya rekomendasikan, terutama indigo vera. Yang kedua daun kelor juga bagus. Yang ketiga rumput pakcong. Tanaman tadi baik banget, bagus banget untuk diaplikasikan ke peternakan yang terutama breeding. Soalnya ini saya bonus sih sebenarnya, dikasih dari kantor 10 biji kemarin, 1 ikat. Terus pakcong kemarin juga, rumput pakcong juga dikasih 1 karung, tapi saya nggak jadi ngambil gitu ya, biar diambil sama yang lain. Terus ternyata ngerawat tanaman bonsai taman itu susah. Tapi gini, pernah nggak teman-teman ngebayangin kita itu dari pelaku kesehatan hewan dan inseminator, kadang tuh capek bro kerja di lapangan itu. Maksudnya kita itu juga ada stresnya kayak kalian. Tiap hari kalau teman-teman yang misal kayak teman saya tuh ada yang full kerjanya tiap hari, jabatannya agak lumayan tinggi, itu dari pagi udah ke kantor, berangkat jam 7, terus habis
nanti pulang pelayanan sampai malam. Ada teman saya yang dari Jawa Timur, mereka boleh pelayanan di atas jam 4 sore sampai jam 12 malam, kadang jam 2 malam masih pelayanan. Besok paginya pelayanan berangkat kantor lagi, jenuh kadang gitu. Makanya banyak teman-teman saya itu yang lari untuk cari hiburan. Ada yang sepedaan, ada yang memang minta libur setiap hari Minggu tidak mau pelayanan. Ada juga ketika ada peternak yang mau pelayanan itu dilemparkan sama temennya yang berangkat melakukan pelayanan. Tapi coba kalian bayangkan, ketika kita itu melakukan rutinitas itu kayak gitu sehari-hari, wah bosen ya tenan, asli bosen. Saya itu kadang gini, ngobrol sama bojoku, wah yang ternyata iku yo bosen yo ini yo. Masalahnya gini, kompleks, pekerjaan kita itu kompleks bro. Yang pertama kita pelayanan, yang kedua kita mengabdi di masyarakat, yang ketiga kita harus mikir pekerjaan kantor, mikir tugas, mikir keluarga, dan lain-lain. Apalagi kalau ada sapi yang benar-benar lagi sakit gitu loh. Pusing aku. Kadang ngatur waktunya, makanya saya itu punya kebijakan telepon di atas jam 3 sore untuk IB saya tolak. Kalau misal kok pengen sama saya besok pagi, amit sewu, kalau enggak besok siang. Karena jam kerja saya itu menerima pelayanan telepon dari habis subuh sampai jam 3. Itu pun waktu saya udah nggak cukup. Kalau disamakan sama teman-teman yang dari Jawa Timur, dari provinsi Jawa Timur, mereka pelayanan sampai malam, sampai jam 2 malam. Saya nggak bisa. Asli gak bisa, mana waktu bro. Iya, kalau udah sekali sakit itu apalagi saya tuh punya riwayat penyakit lambung, bawaan dulu pas zaman masih ngekos. Jadi ya ngerti lah, ibaratnya orang ngekos itu kan banyak prihatinnya. Jadi kurang lebihnya itu. Terus lagi ada beberapa teman-teman, saya kasih masukan dikit, yang bertanya, Pak, untuk daun randu itu boleh nggak diberikan pada ternak bunting, atau daun daun bambu boleh nggak diberikan? Tidak menyarankan saya untuk diberikan. Ada yang ekstrim lagi itu loh, itu yang untuk yang obat yang mau orang melahirkan itu kemarin sempat ngobrol sama istriku, bilang, wah ini mas, ada yang ngasih ini rumputnya, kalau nggak salah kemarin saya lupa, itu intinya pokoknya, lupa saya. Nggak bolehnya, intinya yang gampang aja, yang sering dikasihkan makan sama hewan, nggak bolehnya diberikan obat pakan hijauan, daun randu sama daun bambu itu untuk sapi yang bunting. Karena ketika sapi sudah bunting tua atau bunting muda, di salah satu tanaman tadi itu akan memicu yang namanya kontraksi. Nek kontraksi ya eman nanti seandainya udah bunting tua ya eman keguguran toh bro. Makanya saya tuh kadang kalau ada yang tanya, saya lanjut pakai ini ya, dari teman-teman, mas, untuk pakan indukan bunting ngasih apa mas? Bebas pak, yang penting rumput wae, nggak diobati, belum dikasih mes, belum dikasih pupuk kimia, insya Allah masih aman. Jangan ngambil yang aneh-aneh pak, situ aja pokoknya. Karena terkadang itu ada peternak lokal yang langganan sama saya, spekulasi karena pakannya susah, ambil daun ini, ambil daun itu. Takutnya itu nanti kalau mendem bro, sapi itu kan tabungan yang jenengan toh. Nah misal kok nggak ono benere, pusing jenengan nanti. Makanya
saya tuh selalu bilang hati-hati kalau pemberian pakan hijauan, apalagi di pakan hijau musim hujan gini kan banyak rumput muda. Rumput muda itu kalau kita keseringan memberikan pakan itu bikin mencret nanti, kalau nggak bikin kembung. Makanya untuk yang punya tanaman rumput muda, usahakan ngarite, ngambil rumputnya kalau embun paginya sudah hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ketika sudah di atas jam 8, telur cacing itu akan turun otomatis. Jadi kita ngarit itu nggak memberikan pakan dan nggak memberikan telur cacing pada sapi kita gitu loh. Untuk hijauan yang segar tadi bisa diberikan. Kalau misal kok udah terlanjur kita motong dapat rumput yang masih muda, yo dilanjutkan. Misal kayak rumput gajahan, batang atasnya ditaruh dibalik, batang atasnya hadap ke atas, daun bawahnya daunnya menghadap ke bawah gitu. Itu nanti bisa melayukan secara alami. Karena peralihan musim hujan, musim kemarau dan musim hujan, banyak sekali rumput muda yang keluar, akhirnya bikin sapinya itu banyak yang mencret atau kembung gitu loh. Pokoknya umum gitu. Kalau nggak demam, mencret ya kembung gitu loh. Mas, aku nyela ondone ya. Buat tadi apa namanya? Motong anting putri saya itu tanaman. Karena jujur tanaman saya ini habis melewati masa stres, karena yang itu pun juga masih stres. Saya nggak katanya teman saya nggak boleh dipotong dulu, ya bisa aku nggak berani motong karena ini sudah nggak stres ya. Terus saya gondoli, tadi rimbun banget sampai bawah, sini juga sampai bawah, saya tata, saya potongin. Bendek putrinya itu kelihatan masih cantik. Oke, cukup sekian, sudah panjang ternyata saya ngobrol itu 12 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pagi hari, saya sarankan jangan lupa sholat duha. Sholat duha itu ibaratnya seperti video saya jelaskan, bisa memicu kita untuk merontokkan rezeki kita yang masih nyangkut di atas. Kita sogrek, jatuh rezeki kita. Harusnya hari ini kita dapatnya cuma 2 rezeki. Alhamdulillah dengan kita sholat duha bisa dapat 5 rezeki, karena Allah tidak pelit kepada kita, kepada hambanya, asalkan mau berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.